Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi sahabat religi, dimanapun kalian berada. Jumpa lagi di podcast Itu Kemenak Kepahyang. Informatif, terkini, dan edukatif bersama saya, Bella Salsabila Alfazain selaku host pada hari ini. Dan narasumber luar biasa kita pada hari ini adalah Bapak Gusdianto dari bagian kepegawaian, Jabatan Fungsional Analis SDM Aparatur Ahli Muda ya Pak ya. Dan pada hari ini kita akan membahas topik yang cukup penting nih untuk di kalangan administrasi perkantoran, yaitu tentang standar pelayanan. Nah, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahyang merupakan salah satu institusi yang melayani masyarakat khususnya di bidang pendidikan dan juga keagamaan. Untuk itu, penting sekali memahami dan mengetahui bagaimana standar pelayanan yang ada di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahyang agar pelayanan yang diterima masyarakat maupun kepegawaian atau pegawai yang ada di lingkungan kantor Kabupaten Kepahyang ini bisa berjalan dengan maksimal dan yang pastinya memuaskan. Nah, pada hari ini kita akan mengupas secara tuntas nih bagaimana standar pelayanan yang ada di bagian subbagian tata usaha, khususnya di bagian kepegawaian dan hukum bersama Bapak Gusdianto. Baik, untuk itu langsung saja kita sapa narasumber kita pada hari ini, Bapak Gusdianto. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Bella. Oke, bagaimana Pak? Sehat Pak hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Terima kasih ya Pak sudah singgah di Ya, podcastnya Ita Kemenak sama-sama. Kepahyang. Nanti bisa sharing-sharing lebih Ya, lanjut sama. tentang layanan kepegawaian. Nih Pak, boleh dong cerita sedikit ke sahabat religi maupun pegawai yang ada di kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahyang. Apa saja layanan yang dilakukan di bagian kepegawaian dan hukum? Baik Mbak Bella. Ya. Jadi layanan kepegawaian itu ada beberapa gitu ya. Kami coba rangkum itu ada 10 layanan. Di antaranya layanan penerbitan SK PNS gitu ya. Layanan penerbitan surat tugas belajar bagi PNS. Kemudian layanan pendidikan dan pelatihan. Lalu layanan penyesuaian ijazah bagi PNS ya, layanan pencantuman gelar akademik bagi PNS, layanan usul penghargaan Satya Lancana Karya Satya, layanan pengajuan cuti bagi ASN, layanan usul kenaikan pangkat bagi PNS, lalu layanan penerbitan SK pensiun bagi ASN, dan yang terakhir layanan sistem informasi kepegawaian bagi ASN. Seperti itu. Siap, berarti kalau di kepegawaian ini memang fokusnya untuk internal di lingkungan kantor kementerian. Internal, kebanyakan internal untuk pegawai ASN kita terutama. Baik. Jadi memang fokusnya kita bagaimana pelayanan tentang kepegawaian itu sendiri, administrasi kepegawaian itu ya Pak ya, agar kita bisa menjaga dari segi kecepatan waktu, penataan administrasi yang baik, itu ya Pak ya. Nah, boleh dong diceritain sedikit Pak, bagaimana standar layanan yang diadakan oleh kepegawaian terkait beberapa pelayanan tadi Pak? Boleh diceritakan sedikit Pak? Jadi Mbak Bella, secara umum layanan kepegawaian kita itu sebagian besar itu ASN-nya yang berperan aktif gitu ya, ASN dan Siap. asal satkernya. Jadi dia membuat surat pengantar seperti itu, layanan apa yang dia butuhkan diantar ke bagian PTSP kita di Kemenak Kepahyang ini gitu kan. Tetapi ada juga beberapa layanan yang memang tidak memerlukan peran aktif ASN dari awal. Misalkan seperti layanan pendidikan dan pelatihan. Oke. Kita harus menunggu pengumuman terlebih dahulu atau panggilan ya dari Balai Diklat Palembang ataupun dari Pusdiklat kita Kementerian Agama di Tangerang Selatan ya. Kemudian akan diproses oleh admin kami di bidang kediklatan. Nah, seperti itu. Jadi secara umum terbagi dua, ada peran ASN tadi, peran aktif ASN dan satkernya. Kemudian peran aktif dari kami di kepegawaian dan hukum seperti itu. Oke, Iya. baik. Nah, kalau dari segi peran aktif dari ASN itu sendiri terkait produk layanan apa saja yang memang ASN ini harus proaktif kalau mau mendapatkan layanan yang seperti itu, Pak? Peran aktif dari ASN itu misalkan layanan penerbitan SK PNS misalkan. Dia bertugas di madrasah atau KUA. Ya, buat dulu surat pengantarnya dari KUA, dari madrasah diantar ke PTSP Kemenak Kepahyang, kemudian kita proses sesuai ketentuan yang berlaku.
Oke, siap. Nah, boleh juga dong Pak di-sharing nih. Tadi ada beberapa produk layanan nih dari kepegawaian. Mungkin bisa di-sharing sebagai bahan review dari kantor Kementerian Agama sendiri. Setiap produk layanan itu estimasi pelaksanaannya itu kapan? Dan mungkin juga ada terdapat kendala-kendala yang mungkin bisa di-sharing ke kita seperti itu Pak. Kenapa bisa tidak tercapai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan? Begini, Mbak Bella, misalkan kita sudah menetapkan SOP ya, SOP Kepegawaian dan Hukum. Oke. Beberapa SOP yang memang layanan kepegawaian langsung gitu ya, langsung dan memang dibutuhkan oleh ASN seperti cuti ya. Hmm. Seperti cuti itu misalkan dokumen cuti itu mulai dari si ASN yang mengajukan permohonan cuti disetujui oleh pimpinan satkernya, kemudian diantar ke PTSP kita Kemenak Kepahyang gitu kan. Kita misalkan selesai 1 hari gitu kan. Akan tetapi kita punya beberapa kendala dalam pelaksanaan. Misal, terkadang pejabat pengawas kita sedang dinas luar atau tugas di luar gitu kan. Dalam waktu yang cukup lama, bagaimana mau selesai sehari, sedangkan penandatangannya sendiri sedang tidak di tempat seperti itu. Oke. Misal itu contohnya. Oke. Baik, jadi kan itu kan memang kendala apa ya, yang di luar kendali, Di sebenarnya luar kendala yang di luar kendali kendali, ya. seperti itu. Karena memang seperti contohnya tugas izin cuti itu kan memang harus ditandatangani tingkat kasih ya, Pak, ya. Iya, Tingkat kasih tingkat tidak kasih. bisa diwakili Tidak kan. bisa diwakili. Tidak bisa Betul. diwakili. Jadi memang yang awalnya mungkin kita ketetapkan itu berapa, Pak? Sehari, 2 hari ya, Pak? Kalau 1 hari satu hari sebenarnya bisa satu hari ya, iya, standar pelayanan dari standar cuti itu pelayanan 1 hari cuti. selesai. Dengan catatan memang pejabat penandatangannya itu tidak melakukan dinas luar Luar. seperti itu ya, Pak, ya. Karena kalau misalnya dinas luar ya Ya, bagaimana kita harus menunggu iya, sampai dengan waktu ya mereka pulang dari pulang dinas luar itu. luar tersebut. Oke, selain itu kendala dalam produk layanan kepegawaian apa nih, Pak? Biar ASN ke depannya itu lebih proaktif dan juga dari kepegawaiannya lebih terarah seperti itu, Pak. Iya, iya. Terdapat beberapa kendala Mbak Bella ya. Selain tadi cuti ya, misalkan untuk layanan usul kenaikan pangkat golongan bagi PNS ya. Oke. Lalu layanan penerbitan SK pensiun bagi ASN, eh, layanan sistem informasi kepegawaian. Saya coba jabarkan untuk layanan usul kenaikan pangkat bagi PNS dan SK pensiun bagi PNS itu gimana? Itu dokumen akhirnya itu tidak berakhir di PTSP kita seperti itu. Jadi itu ASN-nya harus mengambil sendiri ke Kanwil gitu kan. Ke Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu seperti itu. Dia tidak tergantung kepada SOP di sini saja, tapi tergantung SOP di luar ya. di luar kita gitu. Di Kanwil dalam hal ini. Jadi mungkin ada sedikit perbedaan atau seperti apa yang memang kita di luar kendali lagi Di ya luar Pak ya? kendali Di luar lagi, kendali kendala lagi. di luar kendali tadi. Kendala di luar kendali, siap. Oke. Selain beberapa itu ya Pak ya, pernah nggak ada misalnya problem cuti, misalnya berkasnya hilang atau seperti apa, itu kendalinya seperti apa ya Pak? Terkadang memang ada berkas cuti kita dapat kabar ya, tahu-tahu hilang, tercecer gitu kan. Iya, terpaksa harus kita ulang dari awal prosesnya. Proses cuti itu tadi gitu itu. Kita hubungin lagi ASN-nya, minta surat persetujuan cuti dari pimpinan satkernya seperti itu. Oke. Baru diproses lagi di Kemenak Kepahyang. Siap. Tapi kan kita sudah di PTSP kita tuh ya sahabat religi sudah ada counter. Jadi misalnya kalau kesalahan dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahyang kita juga mengadakan namanya punishment atau kompensasi ya Pak ya. Kalau misalnya ada kesalahan yang ada dilaksanakan oleh petugas layanan, kita punya kompensasi. Jadi yang penerima layanan kalau misalnya mengalami keterlambatan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang di luar kendali tadi, itu bisa menerima yang namanya kompensasi kecuali kalau misalnya terjadi keterlambatan karena pimpinan DL, itu tidak bisa kita berikan kompensasi karena memang keadaannya. Tapi kalau misalnya tercecer itu berarti kan human error, berarti kan Pak. Berarti kita imbasnya itu ada pemberian kompensasi terhadap layanan yang ada. Tapi harapannya ke depan kita tidak mendapatkan hal itu. Berarti PTSP dan juga petugas layanan baik di setiap bagian itu menjalankan layanan dengan maksimal. Oke.
Oke, siap. Oke, selanjutnya ini dari bagian kepegawaian. Adakah mekanisme khusus untuk mempermudah layanan terkait administrasi kepegawaian yang bisa diakses oleh pegawai? Ini kemudahan layanan. Iya. Eh, Kalau untuk kemudahan proses awal, Mbak Bella ya, itu kita belum punya. Tapi setelah jadi dokumen akhir, memang kita memanfaatkan rumah digital gitu kan. Oke, siap. Ya, seperti kenaikan gaji berkala ya. Hmm, Kemudian apa? Baru mau kami ini kan canangkan. rencanakan itu SK kenaikan pangkat golongan PNS gitu ya. Oke. Lalu eh, SK pensiun mungkin kalau memungkinkan gitu kan. Itu tadi kendalanya terkadang ASN-nya udah diambil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, lalu tidak menyerahkan ke bagian Iya, kepegawaian dan hukum. iya. Itu salah satu kendala juga. Gitu. Oke. Berarti baik dengan layanan sekarang untuk beberapa layanan, produk layanan hasil kepegawaian itu tidak perlu ASN datang langsung ke kantor ya Pak ya? Tidak perlu. Kita bisa mengakses contohnya KGB tadi ya. Ada kemudahan layanan yang diberikan bagian kepegawaian, Iya. hanya tinggal download Download di saja. rumah Iya, digital kantor Kementerian Agama betul. Kabupaten Kepayang. Nanti bisa lihat di sini ya. Iya. Nah, bisa klik di rumah digital di bagian KGB, KGB. produk layanan dari kepegawaian. Nah, ini suatu kecanggihan luar biasa ini. Dari efek digitalisasi memberikan kemudahan layanan, jadi tidak perlu ongkos atau bensin ke kantor Iya, lagi ya Pak tidak ya perlu untuk ngambil seperti dulu kan iya. harus dari ke kantor kalau Manual ke manual. kantor, Ya, laporan dulu, kayak panjang prosedurnya. Apalagi yang di madrasah mungkin nanti ada kegiatan-kegiatan penting di madrasah bisa ditinggalkan, tapi sekarang sudah diberikan kemudahan, khususnya bagian kepegawaian. Terima kasih Pak, sudah sama-sama. membantu para ASN ini. Luar biasa nih bagian kepegawaian. Nah, selain kemudahan dari akses produk layanan yang diberikan, bagaimana cara dari bagian kepegawaian mengevaluasi kualitas layanan kepegawaian yang telah diberikan? Apakah ada survei, feedback dari pengguna layanan tersebut, Pak? Iya. Eh, pada waktu sebelumnya ya, masa-masa sebelumnya kami tidak melakukan survei khusus seperti itu. Oke. Nah, tapi dari teman-teman di PTSP melakukan survei dan kepegawaian termasuk salah satu indikator yang disurvei Survei, selain baik. bagian lainnya. Akan tetapi di tahun ini survei di khusus bidang kepegawaian itu sudah menjadi amanah perjanjian kinerja ya di tahun Oh, di 2025 ini 2025. ya, Iya, Pak, ya? iya. Oke. Jadi kami bekerja sama dengan rekan-rekan di PTSP gitu kan untuk melakukan survei pada tahun 2025 ini. Apakah bagaimana tingkat kepuasannya seperti itu kan? Ya. Nah, Berarti memang dicanangkan sesuai dengan Perkin kita di tahun 2025 iya, ada namanya survei layanan langsung kepegawaian. layanan langsung Oh, kepegawaian. berarti memang ini menjadi fokus nih, kesempatan buat ASN yang misalnya masih punya kendala atau saran, perbaikan seperti apa terhadap produk layanan dari kepegawaian. Nah, Iya, monggo di-share melalui survei tersebut. Jadi jangan cuman ngomong langsung sama Pak Gus, nanti nggak lupa Pak Gusnya untuk tindak lanjuti. Tapi kalau sudah di PTSP, insya Allah nanti dalam bentuk laporan akan segera diproses seperti apa kekurangan dan juga perbaikan agar layanan di kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepayang, khususnya bagian kepegawaian itu menjadi lebih maksimal. iya, Gitu Pak ya, betul ya. Selain itu, sharing-sharing lagi nih, Pak. iya. Kalau terkait tadi ada cuti ya, Pak, ya. Kalau untuk ini yang sering menjadi kendala ini kan pelatihan dan pendidikan itu sering kita itu dari BDK ya, Pak? BDK rata-rata BDK. BDK. Ada nggak maksudnya di luar BDK atau informasi yang bisa di-sharing dari kepegawaian, di mana bisa mengakses pendidikan dan pelatihan itu, Pak, sekarang? Eh, Selain dari BDK, ada satu juga kita ketergantungan Mbak Bella ya, Iya, dari Pusdiklat kita misalnya, iya. Kemenak Kepayang. Kemudian dari instansi pembina masing-masing. Oke, Kalau guru mungkin dari Dirjen Pendis ya, oke, atau dari Kemendikbud ya, itu oke. juga ketergantungan. Akan tetapi kalau untuk pengembangan kompetensi secara mandiri ya, Oke. diklat-diklat mandiri itu banyak sekali sebenarnya yang bisa kita Hmm. akses gitu kan, seperti Siap. Pintar kalau guru. Nah, Iya, sekarang ada Pintar iya, nih Sahabat Religi. Mungkin Sahabat Religi di rumah, insya Allah seluruh ASN sudah tahu lah ya Pak, iya, program dari Pintar itu luar biasa kita biasa. Jadi tidak usah menunggu lagi jadwal dari BDK kapan iya. dipanggil. Sekarang kita bisa mengakses secara mandiri, belajar mandiri juga di aplikasi Iya, Pintar ya Pak ya. bahwasanya diklat itu kan nggak mesti offline terus. Iya, betul. Manfaatkan teknologi digital yang ada. Betul. Jadi manfaatkan sobat. Jadi ya banyak
banyak sekali baik itu teknis ya Pak ya, Baik itu teknis, guru juga ada di ada sana, terus administrasi, ada administrasi, penyuluh, penyuluh lengkap agama lah. dan sebagainya. Kita juga terima kasih banget nih buat Pusdiklat Kementerian Agama Kabupaten Kak, Pusdiklat Kemenak RI nih yang sudah menyediakan platform luar biasa untuk belajar dari seluruh ASN yang ada di Kementerian Agama. Baik. Baik Pak, kira-kira ini ada lagi nggak yang mau di-sharing nih? Pesan-pesan dari kepegawaian terkait ASN agar administrasinya semakin tertata seperti itu, Iya, Pak? seperti tadi kami sampaikan, khususnya di bagian sistem informasi kepegawaian, kami itu berharap peran aktif ASN ya untuk dapat mengisi apapun dokumen terbaru yang dia dapatkan sesuai ketentuan yang berlaku. Misalkan dia baru menikah, ya buku nikahnya diupload di Simpek 5 seperti itu. Dia baru naik pangkat golongan, upload aja langsung. Sudah bulan Januari Februari seperti ini, ada SKP tahun sebelumnya, ya scan PDF-nya dengan rapi, upload gitu kan ya. Oke. Hal-hal seperti itu kadang itu di luar kendali juga karena kami tidak semuanya kami dapatkan gitu kan. Oke. Dokumen itu tidak semuanya kami dapatkan dari ASN. Mm-mm. Ya. Berarti diinformasikan juga di podcast ini bahwasannya data pribadi di Simpek 5 itu ya Pak ya, Iya, iya. harus diperbarui, baik itu nanti pelatihan, data-data pribadi khususnya tadi yang dari belum menikah menjadi statusnya menikah, itu kan harus segera di-update ya seperti itu Pak. Karena nanti ada hal-hal kepegawaian Ya. lainnya yang memang bersangkutan dengan hal Ya, itu ya, ya Pak ya. ya. Dan ke depan juga kita dengar ya itu akan jadi satu data. Nanti kalau Oh kita iya ya. kita lalai dengan data, kita santai dengan data, Mm-mm, kita kan mm-mm. nanti bisa jadi berpengaruh terhadap status kepegawaian kita sendiri gitu kan, bagaimana nanti. Oke, baik sahabat religi dan seluruh ASN yang ada di kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahyang. Tadi kita juga sudah berdiskusi nih panjang lebar terkait standar pelayanan dan harapannya dari bagian kepegawaian bahwasannya selain produk layanan yang memang disediakan oleh bagian kepegawaian, kita juga sebagai ASN dituntut nih untuk aktif memperbaiki data administrasi karena kedepannya seluruh data-data administrasi itu akan satu pintu nih. Jadi hal-hal nanti diinformasikan untuk segera mengupdate, ya monggo diikut diupdate. Jangan sampai dari kepegawaian sudah deadline hari ini terakhir. Nah, jangan sampai seperti itu. Apalagi nanti efeknya bisa perihal kenaikan pangkat dan lain-lainnya yang bisa merugikan diri kita pribadi akibat dari ketidakaktifan kita dalam mengakses informasi yang telah diberikan bagian kepegawaian. Seperti itu. Baik. Terima kasih Ya, Bapak Gusdianto yang telah sama-sama Mbak menemani Bella. bincang-bincang Iya, kita hari ini terkait standar pelayanan. Dan kedepannya juga kami informasikan tidak hanya bagian kepegawaian, tapi kita akan bahas tentang produk layanan apa saja yang ada di setiap seksi maupun penyelenggara di kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahyang dan bagaimana standar pelayanan serta layanan-layanan yang ada dan yang pastinya kami juga menunggu sekali feedback dari seluruh pengguna layanan khususnya nih selain dari ASN juga nanti mungkin di bagian Bimas, Papkis itu dari luar atau dari masyarakat seperti itu ya iya. Pak ya. Oke. Baik, terima kasih sahabat religi yang sudah stay dari awal sampai akhir. Terima kasih. Sekian podcast pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di akhir waktu. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.